warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara untuk memanajemen tentang ternak sapi Bali. Terutama kita sudah membahas dari part ke-21, sekarang kita akan membahas part ke-22. Nah, di part 22 ini kita akan membahas bagaimana cara teknik untuk beternak sapi, sistem manajemennya, mulai dari persiapan lahan, kandang, obat-obatan, dan sampai ke pemasarannya atau pemenukan sapi, baik itu skala pendek, jangka panjang maupun beternak sapi, sistem pembibitan, pengembangbiakan dari indukan sapi maupun dari pejantan. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yang kita perlu bahas yaitu kita mempersiapi lahan perbandingan berapa ekor. Satu hektar tanah atau perkebunan untuk pemanfaatan lahannya yaitu kita perbandingkan antara 5 ekor dan 10 ekor sapi Bali. Setelah kita mempersiapkan 5 ekor atau 10 ekor sapi Bali, kita sudah mempersiapkan lahan yang berukuran 1 hektar 100 kali 100. Lalu bagaimana untuk masalah kandangnya? Kalau kandang itu berukuran yang kita kalikan kali lebar kali panjang, yaitu lebar kali 4, panjang kali 15 meter. Itu sudah cukup untuk hewan ternak 10 ekor, kecuali kalau 5 ekor. Setelah kita mempersiapkan lahan dan kandang, lalu bagaimana untuk mempersiapkan yaitu masalah bibit. Nah, kita harus paham betul masalah pembibitan sapi, baik itu sapi siap indukan, sapi Bali, dan persiapan pertama yang kita perlu umur sekitar 1 tahun 8 bulan itu sudah termasuk indukan sapi Bali. Kita lihat bobot dan perkembangan sapi itu jika kita membuat indukan sapi Bali. Nah, lalu yang dibutuhkan dalam 5 ekor dan 10 ekor, kita perlu sapi pejantannya hanya 1 ekor saja. Tidak mungkin kita menggunakan pejantan terlalu banyak. Kita hanya membutuhkan sapi betul-betul punya bobot dan berkualitas, baik itu kualitas dan kuantitasnya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu untuk masalah pengobatan, untuk perkembangannya, untuk menangani penyakit-penyakit yang terjadi pada hewan ternak, yaitu penyakit pecacing dan penyakit nafsu makan terkadang menurun, bisa disebabkan oleh penyakit anemia. Anemia ini selalu sering terjadi pada hewan ternak. Karena anemia kita tidak bisa mengecek secara langsung terhadap fisik atau terhadap biologis ternak itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita untuk melihat situasi sapi kekurangan darah? Terutama kita lihat badannya terlalu lesu, makan menurun, dan sulit untuk berdiri, dan terkadang badannya sempoyongan. Lalu bagaimana kita untuk mencegah dan merawat sapi yang terkena anemia? Kalau untuk mencegahnya, kita kasih pakan yang bernutrisi tinggi dan mengasih suplemen vitamin dan mengasih injeksi vitamin A. Itu dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Lakukanlah penyuntikan vitamin A. Nah, lalu bagaimana untuk masalah kandang? Jika sapi sudah disiap jadi indukan, mulai diperanakan, lalu kita sediakan kandang umbaran, khususnya sapi usus sapinya itu sudah siap lahir. Kita pisahkan dari satu kandang tadi. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita juga harus paham betul untuk masalah pemasaran, harga jual sapi itu, bobot, umur, dan lain sebagainya, mulai dari kesehatan, kualitas sapi itu sendiri, baik itu sapi jantan maupun sapi betina. Kebanyakan masyarakat di sini banyak kendala terhadap sapi itu, masalah pemasarannya. Dia tidak paham betul dengan bagaimana cara menjualnya. Kalau kita menjual sapi ini, jangan menjual kepada agen ternak sapi, atau kalau di sini bisa disebut toke sapi, karena mereka terlalu murah penawarannya. Kalau kita mau stabil harganya, hendaknya kita langsung menjual kepada petani itu sendiri. Misalnya
di tanggal sebelah pengen beternak sapi Bali seperti kita jual kepada mereka, jadi harga itu sangat normal sekali, kecuali kalau kita menjual pada toko ternak tadi karena mereka mau membeli murah, sementara dia jual lagi dia akan berlipat ganda keuntungannya. Oke teman-teman, hanya sampai sini saja perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang. Kami pun bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.